Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 80 ayat yang keempat dan 19. Di sana mengatakan bahwa Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdosa. Ayat yang ke-19, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, pulihkanlah bangsa kami. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI di sana menjelaskan bahwa yang pertama, menjadikan suatu keadaan kembali baik, sehat, seperti semula. Lalu yang kedua Bapak Ibu, memulangkan atau mengembalikan harta benda kepada orang yang berhak. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan di sana mengatakan bahwa pemulihan itu terjadi jika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, maka pulih juga bangsa kita, Indonesia. Bapak Ibu yang luar biasanya adalah pulih dulu. Pemulihan itu terjadi ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah Mazmur 126 ayat 4 di sana mengatakan bahwa pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Poin pertama adalah, ya Allah, pulihkanlah kami. Bapak Ibu, Mazmur pasal 80 ayat 4 di sana mengatakan bahwa, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Bapak Ibu, doa permohonan pemazmur ini merupakan permohonan yang setiap orang yang membutuhkan pemulihan baik dari sakit, penyakit, ekonomi, karir, dan segala macamnya. Bapak Ibu, kita membutuhkan pemulihan itu ketika kita benar-benar pulih kembali dari Tuhan, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, pasti Tuhan akan pulihkan yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah asa penulis Mazmur 80 ini sedang putus asa dan sangat-sangat ingin melihat wajah Allah. Ia melihat ke utara dari tempatnya di Yerusalem dan melihat negara tetangganya, yaitu Yehuda, yaitu Israel runtuh. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu, saat pemerintahan kerajaan Asyur, runtuhnya Israel membuatnya Yehuda rendah, dan invasi dari semua sudut Asyur di utara, Mesir di selatan, dan negara-negara Arab di timur. Yehuda kalah jumlah dan tidak seimbang. Lalu yang berikutnya adalah Bapak Ibu, ketika Allah menunjukkan murkanya, tak seorang pun sanggup menghadapinya. Hidupnya akan penuh air mata. Bapak Ibu, karena itu buatlah wajah Allah selalu bersinar, ya, dengan memuji namanya dan hidup dalam ketaatan. Pemazmur mengungkapkan bahwa keluhan umat Allah saat sedang merasakan murka Allah yang menyala. Kondisi mereka sangat-sangat menderita, seperti makan roti cucuran air mata dan minum air mata berlimpah-limpah sebagai bangsa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, kita merindukan supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita merindukan supaya pemimpin-pemimpin kita dipulihkan oleh Tuhan. Dengan caranya adalah pulih dulu hati kita, pulih dulu kehendak kita, maka pasti akan pulih kembali. Yang berikutnya adalah mereka tidak lagi hidup aman karena bersengketa dan diolok-olok oleh bangsa lain. Maka pemulihan itu terjadi ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Maka kesejahteraan itu akan terjadi. Di Indonesia pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan pulihkan. Contohnya, menjadi warga negara yang baik. Yang pertama adalah Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang kedua adalah berpartisipasi dan memberikan hak pilih dan pilih dalam kontestasi atau politik sebagai warna negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib
hukumnya dan memberikan hak pilih dan dipilih dalam setiap kontestasi atau politik, dalam setiap pesta demokrasi dan dengan baik dan takut akan Tuhan, maka kita pastinya pilih orang yang terbaik di tahun depan. Kita merindukan supaya memimpin atau kita pilih orang yang takut akan Tuhan dan pilihan dari Allah. Bahwa teruslah berdoa para pemimpin kota. Kita terus memohon kepada Tuhan agar semua pemimpin kota kita diberikan roh hikmat dan pengetahuan yang baik, agar mereka memimpin kota dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, jadilah pendoa bagi kota kita masing-masing. Jika berdoa bagi kota, maka kita sudah menjaga kota. Kita melalui doa peran kita sangat besar demi kesejahteraan kota. Tanpa doa-doa kita, maka kota tidak akan sejahtera. Marilah terus berdoa untuk kota di mana kita tinggal, agar kita beroleh hidup yang aman, yang sejahtera, yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua adalah kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami bila kita mau datang kepada Tuhan dan mengundang Dia hadir dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan hadir, di situ pasti terjadi manifestasi kuasa, ada pemulihan, ada perubahan, ada kelepasan, ada kemenangan, dan ada pertolongan mujizat yang datang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketahuilah bahwa ketika Bapak Ibu memandangmu atau Bapa memandangmu, ada senyum lebar di wajahnya, kamu sungguh aman. Karena itu mintalah kepada Allah untuk menyinari kamu dengan wajahnya dan selamat berkarya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang contohnya adalah ketika tabut Tuhan berada di rumah Obed Edom selama 3 bulan, terjadilah pemulihan secara luar biasa. Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu bisa melihat di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Saat Obed Edom menghormati kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dan menempatkan dia sebagai yang terutama dalam hidupnya, semua Tuhan tambahkan. Seketika itu juga kehidupan Obed Edom, sekeluarga menjadi buah bibir di seluruh negeri, alias menjadi kesaksian, bahkan berita tentang keluarga ini sampai ke telinga Raja Daud. Mereka sungguh-sungguh menerima tabut perjanjian itu, maka mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada mereka. Yang berikutnya Bapak Ibu, hal inilah selaras dengan penyataan pemazmur ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi pada waktu itu. Mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai pada waktu itu. Perkataan atau berkatalah, orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bapak Ibu bisa melihat Mazmur pasal yang ke 126 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Kesimpulan kita di hari ini adalah yang pertama, jangan berpikir dengan cara apa dan bagaimana Tuhan memulihkan bangsa kita. Bahkan terkadang dia bisa menjadi penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, sekalipun kita hancur dan musnah, Allah berkenan memulihkan kita dan bangsa kita. Tuhan pasti akan memulihkan bangsa kita kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Di desa-desa atau di provinsi-provinsi, setiap provinsi yang lagi hancur, lagi ada permasalahan, mungkin di Papua, Tuhan pasti akan pulihkan. Tuhan pasti akan memberikan kenyamanan, keamanan yang begitu luar biasa kepada kita, supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat yang ada di tangannya itu pecah, maka tukang periuk itu membuat bejana lain sesuai dengan apa yang dianggapnya baik. Bapak Ibu bisa melihat di Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Rindu selalu akan kehadiran Tuhan, tentunya hidup kita harus dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan pulihkan kehadiran kita, atau Tuhan memulihkan kita ketika
kita rindu untuk kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah kita mau percaya, maka Tuhan akan mempertemukanmu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan di saat yang tepat. Tuhan memilih pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Tuhan pasti akan memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Di tahun 2024 pemilihan, Tuhan akan memilih orang yang terbaik untuk bangsa ini 5 tahun ke depannya. Percaya bahwa di bangsa ini pasti Tuhan akan pulihkan. Di provinsi-provinsi yang lagi masalah, lagi tidak aman-aman saja, pasti Tuhan memberikan kenyamanan, aman untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang pertama adalah percaya saja sama Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan bangsa ini. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita terus berpercaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati pemimpin dari presiden sampai dengan bawahannya. Dan kami berdoa supaya di setiap provinsi-provinsi, setiap kota-kota yang lagi masalah, baik itu di Papua yang tidak nyaman, kami berdoa supaya Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan kenyamanan, Tuhan memberikan kesejahteraan bangsa ini, agar bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.